Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Talk Today PJTV. Pemirsa BJTV, tahukah Anda air ini sendiri mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas bahkan juga kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ketika kita di satu waktu tidak bisa mengkonsumsi, mengolah atau menggunakan air. Wah, betapa hancurnya kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Komisaris Utama dari PT Bestama. Membawahi perusahaan apa sajakah? Kita akan tanya lebih lanjut. Beliau adalah Bapak Haji Cucu Cumarna AMD selaku Komisaris Utama PT Bestama. Selamat sore Bapak, sehat selalu Pak. Sore, alhamdulillah. Luar biasa. Berkah selalu Pak. Alhamdulillah. Mengenai PT Bestama, kira-kira apa yang ingin disampaikan begitu Pak? Yeah. Karena nampaknya Bestama ini sendiri kepanjangan dari berkah Sejahtera Investama. Investama. Awalnya di berkah. Kita ingin korek begitu ya. Kenapa namanya PT Berkah Investama? Sebenarnya itu awalnya itu dari mimpi besar kita gitu. Karena saya sering ngumpul sama anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu. Mereka punya mimpi besar membentuk suatu perusahaan holding yang membawahi beberapa perusahaan. Dan alhamdulillah yang pertama yaitu TGM. Dan mohon doanya ke depannya kita bisa membuka usaha-usaha baru atau perusahaan-perusahaan baru selain dari TGM ini. Adapun kenapa ada berkahnya? Karena basicnya gitu, awal mulanya itu kan saya berangkat dari perusahaan keluarga yang ada namanya Berkah gitu, yaitu Toko Mas Berkah. Toko Mas Berkah. Dari Toko Mas Berkah itu mungkin anak-anak muda ini kalau istilah kita ngalap berkah ya. Ngalap berkah udah ada berkahnya gitu. Biar kita juga ke bawah sejahtera gitu. Betul. Jadi doa begitu ya? Ya jadi doa, mudah-mudahan jadi doa. Karena berkah itu kan kebaikan yang tidak ada putus-putusnya katanya gitu. Betul, berkah berlimpah. Semoga juga menjadi doa bagi usaha-usaha yang dijalankan oleh Pak Haji Cucu. Sudah berjalan berapa lama sebetulnya Pak Haji Cucu menjadi seorang pengusaha begitu? Saya dari tahun 1999. 25 tahun berarti ya. Cukup lama ya. Berarti ada naik turun fase kehidupan bisnis ini sendiri. Mungkin bisa diceritakan kenapa akhirnya terjun ke dunia bisnis. Tidak ke dunia politik, mungkin jadi Bandung Barat 1 begitu Pak Haji Cucu. Atau juga mungkin jadi Kabupaten Bandung 1 begitu. Sebenarnya inspirasinya pengusaha itu saya selalu baca sejarah ya. Inspirasinya dari Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau dari kecil adalah seorang pengusaha. Sebelum dia jadi Rasul, udah jadi entrepreneur dari mulai umur 6 tahun kalau nggak salah. Dan beliau terkenal dengan kejujurannya itu, integritasnya gitu. Makanya saya selalu menyampaikan kalau kita mengambil teladan sebagai seorang pengusaha, jangan jauh-jauh, jangan ke dunia barat, jangan ke dunia jangan nyari ke yang lain-lain gitu. Nabi kita sendiri itu udah memberikan contoh bahwa beliau seorang entrepreneur sejati gitu. Jadi mungkin salah satu tokoh utama atau mungkin kalau sekarang mah kerennya influencer begitu ya, yang menjadikan seorang Haji Cucu ini pengusaha adalah Nabi Muhammad begitu ya. Sosoknya beliau seorang pengusaha dan juga tentunya mungkin tidak hanya satu bidang begitu ya, tapi beliau pada saat itu juga beratnya tidak banyak mengambil keuntungan, tapi berkahnya itu sendiri yang diambil begitu ya. Akhirnya namanya ada berkahnya juga Pak Haji Cucu. Inspirasinya dari situ ya awalnya ya. Dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya kan rata-rata sahabat beliau itu pengusaha gitu. Apalagi saya untuk air ini khususnya saya terinspirasi dari sahabat Utsman. Di mana waktu itu Utsman mengakuisisi sumur yang di Madinah punya Yahudi, diakuisisi sama Utsman. Dan dapat dikuasai sama Utsman, akhirnya sumur itu sampai sekarang kan berlimpah dan berkah buat umat Islam sedunia. Gitu. Akhirnya hadir TGM 99. Nah ini mudah-mudahan itu juga saya terinspirasi dari kisah itu juga gitu.
Oke. Sekarang kalau PT Bestama ini sendiri membawahi beberapa bidang usaha. Apa saja mungkin tadi seperti emas, kemudian juga Belum, ini kalau emas kan masih yang personal. oke. Baru Ini ini. aja. Oke. Jadi tidak hanya di air begitu ya, di emas juga mungkin yang sudah lebih dulu Pak Haji. Itu Yang bisnis lebih dulu keluarga? emas, Oke. yang lebih dulu emas, terus saya ke properti juga, terus ke energi, terus pernah juga sekarang lagi ke peternakan, gabung sama Oke. teman-teman di HIPI gitu. Boleh nanti diajak teman-temannya untuk hadir ke studio PJTV barangkali. Sangat bisa sekali. Kita akan ulik seperti apa sebetulnya karena memang di bidang air, ternak, emas, properti ini rasanya kalau saya boleh berpikir begitu ya, ini semuanya tidak satu jalan begitu Pak. Iya, Semuanya iya. beda jalur begitu Pak. Iya. Bagaimana cara mengimbangi Pak Haji Cucu ini untuk masuk ke air, kemudian juga ke properti, ke emas dan lain sebagainya begitu kan berbeda begitu. Latar belakangnya berbeda, otomatis juga jenis usahanya pun berbeda gitu. Iya betul. Kan niatan pertama saya terjun ke usaha itu, saya tetap berangkat dari dasarnya itu berangkat dari keimanan saya, yaitu menjadi orang yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat. Nah, di mana kita bisa bermanfaat, yaitu dengan membuka usaha itu kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kita bisa mengeluarkan zakat infak sodako. Dengan banyaknya usaha yang dibuka gitu, otomatis kan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan membuka peluang kita untuk berzakat, berinfak dan bersodako. Dan saya tidak pilih-pilih harus usaha ini, harus usaha ini. Saya ngalir aja, ada yang ngajak join, ngajak bersirkah usaha ini. Pas saya pelajari, saya analisa itu bagus, ayo ikut gitu. Jadi tidak harus usaha ini enggak. Tapi kan memang ketika kita terjun ke satu jenis usaha begitu ya, sebetulnya mungkin ada apa ya? Ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu begitu Pak Haji mengenai skema bisnis, skema penjualan, kemudian juga untung ruginya. Kita juga ketika terjun ke dunia politik misalnya begitu setidaknya harus ada basicnya sendiri. Bagaimana cara menanggapinya Pak Haji Ucup? Kalau saya sih belajar sambil jalan aja. Learning by doing ya. Ya itu sambil jalan aja kan. Sebenarnya sederhana kan kalau bisnis kita tanam modal berapa jadi berapa kan itu yang paling itunya gitu ya. Yang paling simpelnya begitu ya? Yang paling simpelnya itu sederhana aja. Terus rekan kita yang diajak, partner kita gitu ya, yang diajak bekerja sama kita, punya integritas nggak? Punya komitmen nggak? Nah kalau udah integritasnya komitmennya yuk kita jalan. Jadi memang asas kepercayaan dan memang berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah begitu ya. Kalau memang itu yang sudah diniatkan dari awal, insya Allah berkahnya pun didapat. Nah itu. Tantangan terbesar menjadi pebisnis Pak Haji sampai sekarang apa sebetulnya? Semenjak tahun berapa tadi? 99 begitu ya? Sebenarnya tantangan yang paling besar saya itu, ini buat pemirsa juga mungkin ada yang mendengar dari anak-anak muda ya yang lagi mencari kerja atau apa. Tantangan terbesar sekarang saya itu, yaitu di SDM. SDM yang benar-benar punya integritas. Karena kalau skill bisa belajar kan, bisa dipelajari. Tapi kalau integritas, kejujuran itu susah gitu. Karena si jujur itu susah dicarinya, apalagi zaman sekarang gitu. Jujur, punya attitude yang bagus. Nah itu jadi nomor satu. Itu tantangan terbesar sebenarnya. Kalau modal kan itu bisa diusahakan. Terus yang lain-lainnya itu bisa diusahakan. Tapi yang itu yang paling saya sekarang rasakan itu nyari yang jujur itu. Karena ya itu susah gitu untuk memfilter untuk ininya. Total kalau boleh tahu ada berapa karyawan yang sekarang dibawahi oleh Pak Haji Cucu? Mungkin barangkali gambarannya sedikit begitu. Kalau digabung-gabung 800 ada karyawan. Kali ya. Saya juga kaget kalau pas ada kumpul begitu. Sebenarnya belum pernah gathering bersama ya dari tiap jenis usaha yang saya. Tapi kemarin
pas nikahan anak saya coba undang semua pas saya list. Habis tuh, paketnya habis 800 Iya, pack. Subhanallah. Saya ngambil paket yang 2.000, pas saya list, wah ini 3.000. Hampir setengahnya karyawan Pak Haji semua. Makanya ya. mana yang harus di ini. Akhirnya bingung sendiri. Tapi sempat terpikir nggak sih, ternyata sudah sampai di titik sekarang begitu Pak Haji. Awalnya hanya mimpi dan ternyata sekarang mimpi itu satu persatu Allah kabulkan begitu. Sebenarnya yang tidak terpikir itu ya sampai ya itu karyawan gitu banyak gitu. Betul. Sebenarnya itu mimpi besar saya kalau kita lewat ke Ranca Ekek, jalur ke Tasik gitu ya, karena saya orang Tasik kalau pulang kan suka banyak karyawan yang keluar dari KHT gitu. Saya sambil di mobil suka mimpi gini, aduh coba satu kali atau satu waktu saya yang punya karyawan itu. Betapa besar gitu pahala buat saya dari mempekerjakan banyak orang itu gitu. Saya suka mimpi gitu kalau lihat karyawan keluar banyak gitu bikin ya. macet jalan. Bikin macet jalan Betapa berkahnya gitu. orang yang ibaratnya punya usaha itu artinya banyak bergantung, tidak hanya itu mungkin nyari rezeki, nyari pahala, nyari berkahnya juga. Iya. Tapi pernah terpikir juga untuk menjadi satu begitu si tempat usahanya Pak Haji, dari mulai holding propertinya mungkin, kemudian juga perusahaan air minumnya jadi satu tempat begitu. Pernah berpikir seperti itu? Memang tersebar aja di beberapa wilayah di Jawa Barat begitu? Oh, kayaknya tersebar aja karena susah untuk disatuin. Oke, karena beda-beda tadi. Beda-beda itu karakternya beda, itunya beda, dan yang diajak kerjasama juga beda-beda gitu. Kayak yang properti kan kantor pusatnya di Bekasi. Oke. Yang energi di Lembang. Yang emas rencananya di Ujung Berung. Oke. Susah di ini. Luar berjalan biasa. Masing-masing aja. Yang penting tetap dalam kontrol gitu. Tapi saya lihat sosok sederhananya Pak Haji Cucu begitu ya, membawahi 800 karyawan ketika menceritakan betapa banyaknya usaha yang dijalankan, tapi tetap seperti ini begitu. Kenapa? Menceritakannya tetap dengan santai. Walaupun tadi bilang memang ada tantangan terbesar, bahkan sampai saat ini masih banyak mimpi yang ingin dijalankan ya. Oh, banyak sekali. Betul. Nanti kita akan tahan dulu Pak Haji, mimpi apa sajakah yang akan semoga diwujudkan di tahun ini atau mungkin di awal tahun 2025 oleh seorang Haji Cucu Cumarna. Apakah ingin lebih menambah ke bisnis yang lainnya barangkali? Kita akan tahu dan kita akan ulik lebih lanjut di segmen berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Talk Today PJTV.